Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ersan Sisole, NIM 2021 520033, Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pergerakan. Yang pertama, pengertian pergerakan. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan arus lalu lintas. Hasil dari perhitungan tarikan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, orang atau angkutan barang per satuan waktu, atau tamin, perencanaan dan permodelan transportasi. Yang berikut klasifikasi berdasarkan moda transportasi. Di sini ada dua. Yang pertama, transportasi pribadi. Moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan bebas memakainya kemana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau. Bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali. Kendaraan pribadi dipecahkan secara lebih spesifik lagi, yaitu sepeda utama pribadi, sepeda motor untuk pribadi, mobil pribadi. Dan yang kedua ada transportasi umum. Moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama atau orang banyak, kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan tarif yang sudah ditentukan. Contoh, ojek sepeda, sepeda motor, becak, bemo, bus, dan lain-lain. Yang berikut berdasarkan tujuan. Pada praktiknya sering dijumpai bahwa moda tarikan pergerakan yang lebih baik bisa didapatkan dengan memodalkan secara terpisah pergerakan yang mempunyai tujuan berbeda. Dalam kasus pergerakan berbasis rumah, ada 5 kategori tujuan pergerakan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, pergerakan ke tempat kerja. Yang kedua, pergerakan ke sekolah atau universitas. Yang ketiga, pergerakan ke tempat belanja. Yang berikut pergerakan untuk kepentingan sosial dan rekreasi. Yang berikut klasifikasi berdasarkan jarak. Pergerakan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan jarak dengan mempertimbangkan kecepatan kendaraan. Yang pertama ada arteri primer, jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional atau pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, kecepatan rencanaan minimal 60 km per jam. Dan berikut ada arteri sekunder, jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua, kecepatan rencanaan minimal 30 km per jam. Berikut berdasarkan frekuensi. Frekuensi perjalanan didefinisikan sebagai intensitas perjalanan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Hobbes, terdapat beberapa pola pergerakan yang dapat menggambarkan frekuensi perjalanan seseorang. Yang pertama, pola harian merupakan frekuensi perjalanan yang dilakukan dalam batas waktu 1 hari. Yang kedua, pola mingguan merupakan frekuensi perjalanan yang dilakukan dalam batas waktu 1 minggu. Yang berikut, pola musiman merupakan frekuensi perjalanan berdasarkan aktivitas yang dilakukan secara musiman. Yang berikut, pergerakan berdasarkan waktu. Pergerakan umumnya dikelompokkan menjadi pergerakan pada jam sibuk dan jam tidak sibuk. Proporsi pergerakan yang dilakukan oleh setiap tujuan pergerakan sangat bervariasi sepanjang hari. Yang berikut pola jaringan pergerakan. Pergerakan terjadi karena adanya aktivitas penduduk yang dilakukan bukan di tempat tinggalnya,
sehingga antara wilayah dan ruang memiliki keterikatan yang sangat berperan dalam terbentuknya perjalanan dan pola sebaran tata guna lahan. Adapun faktor yang mempengaruhi pergerakan. Menurut Tamin, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan seperti pendapatan, pemilikan kendaraan, struktur rumah tangga, ukuran rumah tangga yang biasa digunakan untuk kajian bangkitan pergerakan, sedangkan nilai lahan dan kepadatan daerah permukiman untuk kajian zona. Pergerakan tergantung tipe perjalanan, bekerja, dan belanja yang meliputi jumlah pergerakan dalam rumah tangga dan pendapatan perumahan. Baik, itu saja mungkin video dari saya. Sekian dan terima kasih.